Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oktaryansyah dengan NIM 530530007. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang mistisme dan pengalaman religius guna memenuhi tugas UAS dari Pak Muzakir pada mata kuliah Filsafat Agama. Ketika mendengar kata mistik, mungkin sebagian orang langsung membayangkan hal-hal yang gaib atau bahkan sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia. Gambaran tersebut sebenarnya tidak sepenuhnya salah. Dalam materi yang kita pelajari, kata mistik berasal dari bahasa Yunani mistikos, yang berarti rahasia, tersembunyi atau gelap. Karena itu, mistisme sering dikaitkan dengan pengalaman spiritual yang sangat mendalam dan sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Namun dalam filsafat agama, mistisme bukan sekedar sesuatu yang misterius. Mistisme dipahami sebagai pengalaman penyatuan jiwa manusia dengan realitas ilahi atau Tuhan. Melalui perenungan, meditasi, cinta, dan pengalaman batin yang mendalam, oleh karena itu, mistisme menjadi salah satu jalan untuk memahami agama yang tidak hanya melalui akal atau doktrin, tetapi juga melalui pengalaman langsung. Untuk memahami mistisme, kita perlu membedakannya dari pengetahuan biasa. Misalnya, seseorang dapat mengetahui tentang madu melalui buku. Ia dapat mengetahui warna madu, kandungannya, bahkan manfaatnya. Tetapi pengetahuan tersebut berbeda dengan orang yang benar-benar mencicipi madu secara langsung. Demikian pula agama. Seseorang dapat mempelajari Tuhan melalui kitab, ceramah, atau diskusi. Namun, menurut para mistikus, ada bentuk pengetahuan yang lebih dalam, yaitu ketika seseorang mengalami kehadiran Tuhan secara langsung dalam pengalaman batinnya. Karena itulah dalam materi disebutkan bahwa mistisme merupakan pengetahuan intuitif mengenai misteri ilahi yang diperoleh melalui kesadaran batin yang mendalam, bukan semata-mata melalui akal atau wahyu eksternal. Pengalaman tersebut sering disertai dengan hilangnya ego, munculnya keyakinan yang sangat kuat, dan perasaan kedekatan yang luar biasa dengan Tuhan. Tokoh yang akan kita bahas salah satunya dari tokoh pertama, yaitu Al-Hallaj. Al-Hallaj dikenal sebagai salah satu tokoh besar dalam tradisi Sufisme Islam. Ia bahkan dijuluki Hallaj al-Asrar atau pengungkap rahasia-rahasia spiritual, karena sering menjelaskan pengalaman-pengalaman mistik yang dialaminya. Pemikiran Al-Hallaj berpusat pada perjalanan spiritual manusia menuju Tuhan melalui cinta yang total kepadanya. Untuk memahami pemikiran Al-Hallaj, kita perlu mengenal 3 konsep utama, yaitu fana, baqo, dan hulul. Fana yang artinya menghilangkan ego. Konsep pertama adalah fana. Menurut Al-Hallaj, fana merupakan keadaan ketika manusia menghilangkan sifat-sifat duniawi, hawa nafsu, dan ego yang ada dalam dirinya. Tujuannya adalah agar tidak ada lagi penghalang antara manusia dengan Tuhan. Mengapa ego harus dihilangkan? Karena ego sering membuat manusia terlalu fokus pada dirinya sendiri. Ketika seseorang selalu ingin dipuji, selalu merasa paling benar, atau selalu mengutamakan kepentingannya sendiri, maka perhatian terhadap Tuhan menjadi berkurang. Karena itu, Al-Hallaj menggambarkan fana sebagai lenyapnya manusia dalam yang ilahi, seperti lilin yang meleleh di hadapan api. Analogi ini menunjukkan bahwa manusia tidak lagi berpusat pada dirinya sendiri, tetapi mulai memusatkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Lalu baqo, hidup dalam cahaya Tuhan. Setelah fana, seseorang memasuki tahap baqo. Jika fana berarti menghilangkan ego, maka baqo berarti hidup dengan sifat-sifat yang mencerminkan cahaya ketuhanan. Menurut Al-Hallaj, pada tahap ini manusia tetap hidup sebagai manusia, tetapi kehidupannya dipenuhi oleh ilmu, kesucian, dan akhlak yang mulia. Jadi baqo bukan berarti seseorang berubah menjadi Tuhan. Sebaliknya, ia tetap menjadi manusia, tetapi kehidupannya semakin mencerminkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu, fana dan baqo merupakan 2 proses yang saling melengkapi. Lalu ada hulul dan ucapan ana al-haq. Tahap berikutnya adalah hulul.
dalam materi dijelaskan bahwa hulul merupakan hadirnya sifat-sifat Tuhan dalam diri seorang sufi setelah ia mengalami fana. Kehadiran tersebut menghasilkan makrifat atau pengetahuan intuitif yang langsung mengenai Tuhan. Konsep inilah yang kemudian berkaitan dengan ungkapan Al-Halaj yang sangat terkenal, yaitu Ana al-Haq, yang berarti akulah kebenaran. Banyak orang yang memahami kalimat ini secara harfiah sehingga menganggap Al-Halaj mengaku sebagai Tuhan. Namun dalam penafsiran sufistik, ucapan tersebut dipahami sebagai keadaan ketika ego manusia lenyap sepenuhnya sehingga yang tampak hanyalah kebenaran Tuhan yang bekerja melalui dirinya. Nah, kita masuk ke tokoh yang kedua, ada Jalaluddin Rumi. Jika Al-Halaj menekankan penyatuan dengan Tuhan, maka Rumi menekankan cinta ilahi dengan jalan menuju Tuhan. Menurut Rumi, cinta merupakan kekuatan yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Cinta bukan hanya emosi, tetapi juga kekuatan spiritual yang mampu mengubah kehidupan manusia. Karena itu, Rumi menggunakan banyak metafora cinta dalam karya-karyanya untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhan. Rumi menyebut cinta ilahi sebagai ishq hakiki, yaitu cinta sejati kepada Tuhan. Cinta inilah yang mendorong manusia untuk meninggalkan ego dan mendekat kepadanya. 4 tahap perjalanan spiritual menurut materi yang sudah dijelaskan Pak Muzakir. Perjalanan spiritual atau suluk menurut Rumi terdiri dari 4 tahap, yakni tahap syariah. Pada tahap ini seseorang menjalankan aturan-aturan agama seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Lalu ada tahap kedua, yaitu thariqah. Pada tahap ini seseorang mulai melakukan latihan batin seperti zikir, mujahadah, dan bimbingan dari seorang guru spiritual. Lalu yang ketiga ada hakikat. Di sini seseorang mulai memperoleh pemahaman batin mengenai realitas ilahi yang berada di balik simbol-simbol lahiriah. Tahap terakhir adalah makrifat. Ini merupakan puncak perjalanan spiritual ketika seseorang memperoleh pengetahuan langsung mengenai Tuhan dan mengalami penyatuan jiwa dengan penyatuan spiritual dengannya. Dengan demikian, Rumi menunjukkan bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang bertahap. Lalu salah satu simbol yang terkenal dalam pemikiran Rumi adalah metafora seruling buluh atau reed flute. Rumi menggambarkan buluh yang dipotong dari tempat asalnya lalu mengeluarkan suara yang penuh kerinduan. Menurut Rumi, keadaan tersebut melambangkan jiwa manusia yang terpisah dari asal ilahinya dan selalu merindukan untuk kembali kepada Tuhan. Karena itu, semakin seseorang menempuh perjalanan spiritual, semakin kuat pula kesadarannya akan kerinduan tersebut. Nah, setelah melihat pengalaman mistik dari sudut pandang para sufi, materi kemudian membahas William James, seorang filosof dan psikolog Amerika yang mencoba memahami pengalaman mistik secara ilmiah. Melalui bukunya The Variety of Religious Experience, James meneliti berbagai pengalaman religius dan menemukan bahwa pengalaman mistik memiliki 4 ciri utama. Yang pertama ada ineffability. Ineffability berarti pengalaman mistik sulit diungkapkan dengan kata-kata. Seseorang yang mengalaminya merasa bahwa bahasa biasa tidak cukup untuk menjelaskan apa yang ia rasakan. Yang kedua ada gnostic quality. Pengalaman mistik yang memberikan pengetahuan atau wawasan yang terasa sangat benar dan meyakinkan. Karena itu, orang yang mengalaminya sering merasa memperoleh pemahaman baru mengenai realitas dari kehidupan. Yang ketiga ada transiensi. Pengalaman mistik biasanya berlangsung singkat, namun meskipun singkat, dampaknya dapat bertahan sampai sangat lama, bahkan mengubah kehidupan seseorang secara permanen. Yang keempat ada passivity. Orang yang mengalami pengalaman mistik biasanya merasa dirinya tidak mengendalikan pengalaman tersebut. Sebaliknya, ia merasa sedang menerima pengalaman dari kekuatan yang lebih besar daripada dirinya sendiri.
Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa mistisme merupakan pengalaman religius yang menekankan hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Al-Hallaj menjelaskan perjalanan tersebut melalui konsep fana, bako, dan hulul. Rumi menjelaskan pentingnya cinta ilahi dan perjalanan spiritual menuju ma'rifat. Sementara William James menunjukkan bahwa pengalaman mistik memiliki karakteristik yang sangat dapat dipelajari secara ilmiah. Dengan demikian, mistisme menjadi salah satu cara penting dalam filsafat agama untuk memahami bagaimana manusia mengalami kehadiran Tuhan secara langsung melalui pengalaman batin yang mendalam. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.